Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan sehat, dan bergembira. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Amin. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Untuk nama-namanya di sini siswa ada 30, kelas 9I ini ada 30 siswa dan semua bangku terisi, berarti semua hadir ya. Ya. Berarti alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kemudian hari ini kita akan belajar materi tentang jujur, yang mana materi tentang jujur ini berada di bab 2 atau bab sesudah iman kepada hari akhir. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir, yang mana kalian mempelajari bagaimana proses perjalanan hidup manusia hingga menuju surga dan neraka, dan kalian juga ditampakkan bagaimana tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, sebelum masuk ke materi tentang jujur, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu memahami penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikan penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya, dengan materi ini Bapak harap kalian bisa menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Kemudian kalian bisa menyebutkan dalil nakli tentang jujur, kemudian menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan, dan yang terakhir kalian bisa berperilaku jujur di keluarga atau di rumah, kemudian di sekolah. Selain itu juga bisa berperilaku jujur di masyarakat secara umum. Oke, untuk materi ini step selanjutnya kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok besar, yang mana 3 kelompok ini Bapak akan putar video. Kemudian kalian masing-masing kelompok mengungkapkan pertanyaan atau memberi pertanyaan, kemudian nanti kelompok lain akan memberi tanggapan. Nah, step selanjutnya adalah kita akan bermain tentang mind map atau dengan menggunakan mind map. Kalian menggunakan peta konsep untuk memahami perilaku yang ada di sekolah, perilaku jujur di sekolah, perilaku jujur di rumah, dan perilaku jujur di masyarakat. Ya, anak-anak tadi sudah dibagikan menjadi 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan melihatkan video, kalian mengamati, kemudian kalian menanya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobati dengan istirahat dan makan makanan sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang kuat. Tapi seperti kenaikan kasus ada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali terima sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembaca merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang dibuat bisa menyebar sedapat nyaman. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Sampai asumsi-asumsi yang tidak terbukti, informasi itu harus dicurigai. Karena bisa jadi kabar itu kabar palsu yang cepat bikin kita tertipu. Dan seperti biasa, terima kasih. Itu tadi videonya. Sekarang Bapak persilakan untuk masing-masing kelompok merumuskan 1 pertanyaan masing-masing kelompok terkait dengan video yang tadi telah kalian tonton. Ya, tadi kalian sudah menonton nih materi atau video yang tadi. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 1 mungkin
diwakili oleh Rifki, silakan. Yang kelompok 2 diwakili oleh Riko, dan kelompok yang ketiga diwakili oleh Ojan. Ya, akan persilakan untuk kelompok 1. Ya, pertanyaan tadi dari kelompok 1, apa yang dimaksud dengan hoax? Kemudian dari kelompok 2, pertanyaannya apa? Kelompok 2 pertanyaannya tentang apa dampak dari hoax. Kemudian yang kelompok 3, Ojan. Ya, pertanyaan dari Ojan, apa hubungannya antara hoax dan kejujuran dengan kejujuran? Ya, kita silam pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok 2, pertanyaan kedua dijawab oleh kelompok 3, pertanyaan kelompok 3 dijawab oleh kelompok 1. Saya persilakan untuk teman-temannya perwakilan satu orang untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Masing-masing langsung maju ke depan, tiga-tiganya. Silakan dipaparkan. Ya, kelompok 1 sudah menjawab. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah menjawab. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 sudah menjawab. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Silakan Bapak, silakan untuk kembali. Ya, jadi pada intinya Bapak menyimpulkan dari pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian, pada dasarnya hoax itu adalah sebuah berita bohong yang berakibat terjadinya perpecahan antar individu ataupun antar kelompok. Apa hubungannya antara hoax dan kejujuran? Pada dasarnya hoax itu adalah kebalikan dari sifat jujur. Jadi hoax itu sebuah kebohongan atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau keasliannya. Jadi secara tidak langsung, apa itu jujur? Jujur itu adalah sebuah perilaku yang mana adanya kesesuaian antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia berbicara A, maka yang dia lakukan adalah A. Atau bisa juga adanya kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, seperti halnya hoax tadi. Hoax itu tidak adanya kesesuaian antara informasi dengan kenyataan. Orang mengatakan di sini ada kebakaran, padahal itu hanya bakar sampah, misalnya seperti itu. Akibat dari dia menyebarkan informasi di media sosial, oh di sana ada kebakaran, ada asap yang tebal. Ternyata orang-orang berbondong-bondong datang, kemudian sudah ada menghubungi pemadam kebakaran, ternyata sampai sana sebuah hoax. Nah itu kan merugikan waktunya orang, kemudian merugikan juga orang-orang sekitar, mereka jadi panik. Nah mungkin itu bagian dari konsep kejujuran. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membuat mind map atau peta konsep dari pertanyaan-pertanyaan ini, atau kita akan mencari contoh perilaku yang berada di kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak akan bagikan kalian kertas HPS yang kosong. Jadi masing-masing kelompok itu membuat, nanti yang maju menurut dari kelompoknya masing-masing, nanti yang mempresentasikan. Nah kelompok 1 nanti yang dibikin adalah peta konsep contoh perilaku jujur di rumah. Sedangkan kelompok 2 contoh perilaku jujur di sekolah. Yang ketiga contoh perilaku jujur di masyarakat. Nah, bagikan yang terbagus menurut kelompoknya masing-masing, dia yang mempresentasikan. Kalau tadi yang mempresentasikan sudah laki-laki, nanti yang perempuan boleh gantian untuk mempresentasikan. Oke, sekarang kalian buat bagaimana sih peta konsep itu? Peta konsep itu adalah mengurutkan dari hal yang umum menjadi sesuatu yang khusus. Jadi nanti kalian bisa bikin contohnya seperti struktur kelas kalian. Dari di atas nanti terbagi beberapa komponen. Jadi kalau misalnya kelompok 1 contohnya mencari perilaku jujur di rumah, berarti bisa kalian tulis di sini contoh perilaku jujur, atau jujur dulu di atas, kemudian perilaku jujur di rumah, kemudian kalian cari.
seperti ini. Oke, bisa kita mulai. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, kalau kalian masih bingung, ini Bapak kasih lihat contohnya yang bagian kelas kalian. Nanti yang masih bingung juga bisa mencari konsepnya di buku ya. Buku kalian sudah pinjam di perpustakaan kan? Nah, kalian bisa melihat di situ. Yang nggak bawa, nih Bapak pinjamin. Bisa cari konsepnya di halaman 106. Ya, kerjakan dulu. Tolong saling membantu dan melengkapi. Jangan merasa paling bagus, paling benar. Tolong dibantu yang punya clear atau punya spidol warna bisa sambil diwarnai biar terlihat lebih bagus. Oke anak-anak, waktunya kalian membuat sudah habis. Dibuat apa adanya. Sekarang coba masing-masing perwakilan yang perempuan ya, masing-masing perempuan silakan maju ke depan. Yang sekiranya hasil karyanya atau mainannya bagus, silakan maju ke depan, ditunjuk. Ya, untuk kelompok 1 berarti yang maju Reva. Untuk yang kelompok 2 silakan Anda maju. Yang kelompok 3 ini kelihatannya masih malu-malu ini. Ya, ditunjuk aja siapa di antara kalian. Oh iya, silakan Agustin. Berarti sudah ada 3 orang di sini perwakilan dari ujung Reva, Nanda, dan Agustin. Kami persilakan untuk yang kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, jadi ketiga-tiganya sudah mempresentasikan. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi secara silang. Yang kelompok 1 bisa menanggapi yang hasil karyanya kelompok 2, kelompok 2 bisa menanggapi hasil karya kelompok 3, dan kelompok 3 bisa menanggapi hasil karya yang kelompok 1. Oke, tidak ada tanggapan? Sudah cukup bagus? Ya baik, karena tidak ada tanggapan dan dirasa sudah cukup bagus. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing kelompok. Ya baik, Bapak persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama-sama dan Bapak sedikit menginformasikan apa saja manfaat dari sikap jujur yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya jujur itu mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah. Selain itu jadi sumber keberhasilan kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian kita bisa menjadi generasi yang bisa meraih sukses dan mengalami kehidupan. Yang keempat, menjauhkan diri dari tindakan yang bersifat atau melanggar norma. Kalau kita misalnya contohnya tadi yang pertama hoax, kita menyebarkan hoax, kita bisa melanggar norma-norma sosial ataupun norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir, dengan sikap jujur kita bisa mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Dan pesan Bapak pada dasarnya jujur itu mujur. Kenapa jujur itu mujur? Kalau kita jujur, pasti kita bisa ditolong orang, kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Oke, untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai hadiahnya, kelompok 2 masing-masing anggotanya akan mendapatkan tambahan nilai dari Bapak sebagai apresiasi menjadi kelompok yang terbaik. Kemudian untuk tugas selanjutnya, maksudnya untuk tugas terkait materi jujur ini akan Bapak share Google Form di Classroom. Jadi kalian bisa cek di Google Classroom kalian. Nanti di situ ada link soal, kalian bisa kerjakan. Nanti hasilnya sudah langsung record ke email Bapak. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang menepati janji. Sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.